Anak tirek makan ayam tiren. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, friend. Halo, apa kabar? Aku lagi sedih sih, Kak. Iya, ya, kamu jangan sedih dong. Kalau kamu sedih, makanya kamu nonton ini tuh tepat sekali gitu. Karena apa? Karena tontonan ini bikin kamu senang. Kalau aku tetap sedih, ya nggak tahu sih. Oke, jadi kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang film yang berjudul Closest Love to Heaven, atau Indonesianya adalah Cinta Terdekat ke Surga. Jadi ini adalah film dari Jepang yang rilis pada tahun 2017 kemarin teman-teman. Masih lumayan anget, cuman ya nggak terlalu anget juga karena kan sudah beberapa tahun yang lalu, ya kan? Jadi kalian yang belum tahu filmnya, sangat tepat apabila kalian melihat film review dari kami teman-teman. Dan kami tidak berhenti untuk mengingatkan bahwa hari Jumat kita akan mengupload film hasil review dari kami teman-teman. Jika kalian tidak ingin ketinggalan, silahkan subscribe dan diaktifkan tombol loncengnya. Dan juga di like teman-teman, sama dikasih komentar. Komentarnya mau sarkas, mau rasis, mau anarki in the UK, terserah, gak apa-apa. Kami gak baperan soalnya orangnya. Dan justru malah senang karena kan bisa tahu, oh ternyata yang salah yang ini ya kita gitu. Langsung saja kita masuk ke dalam filmnya, Closest Love to Heaven. Film ini bercerita tentang Okamura Nino, seorang gadis SMA yang lugu dan sangat pemalu. Dia sering dibully oleh siswa-siswa yang lain teman-teman. Jadi Nino ini adalah seorang pecinta binatang dan juga mempunyai peliharaan berupa burung parkit bernama Sensei. Walaupun terkesan lugu, si Nino ini sebenarnya jatuh cinta dengan siswa berandalan yang bernama Kira Yuichi, yang beberapa kali menyelamatkannya saat sedang dibully. Wah, jadinya si Kira Yuichi ini sebagai pahlawannya si Nino gitu loh teman-teman. Kalau kalian ingin disukai cewek maka jadi pahlawan gitu. Pahlawan kesiangan? Bukan itu. Oke, lanjut. Kemudian di sisi lain, Kira sedang menderita penyakit jantung yang kronis teman-teman. Jadi yang sudah parah gitu loh. Dan hanya mempunyai waktu untuk hidup sekitar setahun lagi teman-teman. Namun entah kenapa Nino bisa mengetahui tentang rahasia Kira tersebut. Suatu hari Nino tidak sengaja melihat Kira yang sedang merenungi nasibnya di sebuah taman. Lah kok di taman, Kak? Kok nggak di halaman sekolah? Ya kan saya juga nggak tahu, kan saya bukan sutradaranya. Oke, lanjut. Kemudian Nino pun menghampirinya dan mengatakan bahwa ia ingin berubah sambil memotong poni yang menutupi wajahnya. Nino juga berkata bahwa ia ingin menemani Kira dalam setahun ke depan di sisa waktu hidupnya. Kira pun malah bingung karena ia tidak pernah mengatakan motor. Jadi dia tuh bingung karena apa? Karena tidak pernah mengatakan rahasianya kepada siapapun. Kok bisa tahu gitu loh maksudnya. Kemudian setelah Nino sampai di rumah, ia pun merenung sambil mengingat-ingat kebaikan Kira saat ia membuatnya jatuh cinta dulu. Hari pun berganti. Saat Nino sedang berangkat ke sekolah, ia telah ditunggu oleh Kira untuk berangkat bersama. Tentu saja hal itu membuat Nino sangat senang. Ya kali kan, ya aku dijemput gitu kan ya gak mungkin. Kan harusnya senang gitu loh. Oke, lanjut. Kemudian hal itu juga lumayan menggemparkan sekolah. Bahkan Kira juga bersedia ngobrol dengan Nino saat jam istirahat. Obrolan itu mengarah ke binatang-binatang karena kan tadi kan suka binatang gitu loh. Kalau sukanya musik gitu kan ya baru ngobrolin musik. Jadi nggak usah bingung kenapa ngobrolnya binatang. Oke, Kak, oke lanjut. Jadi setelah pulang sekolah, mereka pun malah pergi ke kebun binatang berdua sambil Kak, ya betul gitu teman-teman. Dan disitulah teman-teman, Kira merasa bahwa hidupnya menjadi lebih baik setelah ia bertemu dengan Nino. Keesokan harinya, tanpa sengaja mereka bertemu dengan teman kecil Kira yang bernama Yahagi Rei. Dulu
Dulu, Ray dan Kira ini berada di rumah sakit yang sama sejak SD. Ray dan Nino pun akhirnya berkenalan. Kemudian setelah sampai sekolah, Nino bertemu dengan sahabat Kira yang bernama Yabe. Di situ Yabe bertanya tentang hubungan Kira dengan Nino. Oh, kok Yabe itu kepo sih, Kak? Kalau aku sih ya, oh iya kan kamu. Ini kan Yabe. Oke, lanjut. Nino juga mengulik tentang tanggal ulang tahun Kira. Sehingga setelah sampai rumah, Nino membuat sebuah proyek perayaan ulang tahun untuk Kira, yang tentunya tanpa sepengetahuan Kira. Kemudian Nino pun mulai membuat dekorasi ulang tahun dan menyebarkan undangan pesta kejutan ulang tahun Kira. Ya iyalah, ya kali mau ulang tahun kok malah ya udah aku mau diem aja kan, pokoknya kalau dia ulang tahun ya udah aku nggak mau ngadu apa-apa gitu kan. Tadi kan konsepnya nggak gitu teman-teman. Oke, lanjut. Nino pun juga membuat kue untuk pesta ulang tahun sendiri. Kemudian saat hari H, banyak orang yang datang ke pesta kejutan ulang tahun Kira. Orang-orang itu juga memuji Nino atas apa yang telah dilakukannya. Bahkan Ray juga datang ke pesta tersebut. Namun ia mengatakan bahwa Kira ini tidak boleh makan manis-manis. Mungkin takut obesitas ya, Kak. Ya mungkin sih, saya kan juga nggak tahu. Ya kamu, Kak. Ya oke, lanjut. Kira pun datang dan terkejut oleh pesta ulang tahunnya. Tentu saja ia merasa senang. Setelah pesta usai, Kira and the Gang pun berencana untuk karaoke. Namun Nino tidak ikut dan membuat Kira ini mencarinya. Saat itulah Kira bertemu dengan ibunya Nino yang malah berterima kasih karena telah merayakan ulang tahun anaknya. Jadi gini teman-teman, for your information, Kira dan Nino ultahnya itu barengan gitu loh teman-teman. Oh gitu ya, Kak. Lah iya, makanya kan saya kasih tahu. Kira pun pamit untuk mencari Nino. Dan akhirnya mereka bertemu di suatu tempat saat Nino hampir membuang kue ulang tahun yang telah disiapkannya. Di tempat itu, Kira menunjukkan sebuah tato di punggungnya. Diceritakan bahwa Kira membuat tato itu karena ia tidak ingin dipandang lemah. Walaupun itu benar. Ia juga bercerita bahwa semenjak ia divonis hanya bisa hidup setahun lagi, hidupnya benar-benar hampa dan tidak berarti. Namun semenjak ia bertemu dengan Nino, ia bisa tersenyum kembali dan merasakan hidup yang lebih berarti. Saat itu, Kira mengatakan bahwa ia telah jatuh cinta dengan Nino dan berharap bahwa Nino mau menemaninya di sisa waktu hidupnya. Kemudian keesokan harinya, Kira ini mengumumkan bahwa ia telah berpacaran dengan Nino di depan kelas. Hari-hari mereka juga terlihat semakin mesra. Namun di balik hari-hari mereka yang menyenangkan, waktu Kira juga semakin sedikit. Walaupun begitu, Kira tetap menikmati hari-harinya dengan Nino. Suatu hari saat Kira dan Nino sedang kencan di kafe, mereka bertemu dengan Ray dan Yabe yang menanyakan hubungan mereka. Saat Kira sedang pergi ke toilet, Ray malah mengatakan bahwa ia pernah tidur bareng dengan Kira sambil menunjukkan fotonya. Parah nggak teman-teman? Oh, kalau menurut aku sih kayak gitu ya parah banget, Kak. Gimana ya, Kak, bagusnya? Ya saya juga nggak tahu, mari kita selesaikan dulu ini. Oke, lanjut. Kemudian Nino yang merasa tidak nyaman langsung pergi dari kafe tersebut. Ya iyalah ya kali. Wah, kamu sudah pernah tidur toh? Wah, gimana? Kan nggak mungkin gitu teman-teman. Gimana sih? Oke, lanjut. Kira pun segera mengejarnya dan mengatakan bahwa Nino lah satu-satunya wanita yang telah membuatnya jatuh cinta. Ray dan Yabe juga menyusul ke tempat itu. Di situ Ray mengatakan bahwa ia akan mendukung penuh hubungan mereka berdua. Ayo, bukan gitu teman-teman, bukan gitu. Oke, lanjut. Kemudian saat mereka sedang senang-senangnya, tiba-tiba penyakit jantung Kira kumat dan menyebabkan dirinya harus segera dibawa ke rumah sakit. Ya iyalah, ke rumah sakitnya ya kali, ke tempat mebel kan nggak mungkin. Oke, lanjut. Di tempat itu, Ray mengatakan bahwa Nino boleh menyerah karena ia tidak akan bisa menjalin hubungan yang normal dengan Kira. Nino sebenarnya tidak mau menerima kenyataan itu. Akan tetapi ia tetap tidak menyerah dan akan berusaha menepati janjinya dengan Kira. Dalam kasus Kira ini, ia bisa saja operasi untuk menyembuhkan penyakitnya. Akan tetapi tidak ada jaminan karena risiko kegagalannya sangat besar. Oleh sebab itu, Kira sebelumnya telah memutuskan untuk tidak operasi dan hanya menunggu hari kematiannya. Namun lain halnya dengan saat ini, Kira telah menemukan alasannya untuk hidup.
Karena siapa? Ya karena pacarnya tadi kak. Iya gitu dong, bener. Saat itu Nino masih berhubungan dengan Kira lewat chat dan menanyakan hadiah Valentine yang diinginkan Kira selain coklat. Kira pun menjawab, Nino, enak tahu kan itu Kiko teman-teman. Ini Nino orang maksudnya. Oke, lanjut. Kemudian hari Valentine pun tiba. Saat itu Kira sudah sehat dan dapat jalan dengan si Nino ini. Nino pun menyinggung tentang chat tentang hadiah Valentine yang pernah mereka bahas. Sehingga Nino pun mengajak Kira untuk ke rumahnya karena katanya tidak ada orang di rumah gitu teman-teman. Aduh. Mereka pun nah gitu ya teman, bener. Apesnya sang ayah malah membuka pintu kamar. Setelah kejadian itu mereka pun menjadi canggung. Kan ya kali kan, loh kalian pada ngapain? Oh ya aku ikut ya gitu kan, nggak mungkin. Wah, oke, lanjut. Walau begitu, ayah Nino mengajak Kira untuk ngobrol empat mata dengannya. Intinya, Kira tidak boleh berhubungan dengan Nino lagi karena ayahnya tidak ingin Nino sedih dan murung sepeninggal Kira kelak. Kira pun mengerti dan segera pergi dari rumah tersebut. Nino segera mengejarnya setelah berdebat dengan ayahnya yang keras kepala. Namun malam itu Nino tidak bertemu dengan Kira lagi teman-teman. Kemudian keesokan harinya Kira juga tidak muncul di sekolah dan menyebabkan Nino, Yabe, dan Ray khawatir. Di situ Yabe mengatakan bahwa Kira kemungkinan berada di makam ibunya. Segeralah mereka berdua menyusul ke tempat itu. Namun Yabe meminta Nino agar tidak ikut dengannya dan akan mengurus masalah ini secara empat mata. Yabe pun berlari sambil mengingat saat pertama kali berteman dengan Kira dahulu. Yabe pun ingat tentang keinginan Kira dan meminta agar Ray menyiapkan sesuatu. Sesuatunya itu apakah itu kak? Ya bentar, ini nanti ada kok. Bentar. Ya siapa juga yang kepo? Ya kamu gak kepo ya? Maaf. Oke, lanjut. Kemudian setelah bertemu, Yabe mendengarkan surhatan Kira yang ingin melepaskan Nino dari kehidupannya. Karena kan ya tahu dia akan segera mati gitu loh teman-teman. Nino mempunyai masa depan yang lebih baik. Namun Yabe mengatakan bahwa semua orang juga tidak tahu sampai kapan mereka hidup. Bahkan besok atau hari ini pun semua orang bisa saja mati. Yabe mengatakan bahwa Kira telah banyak berubah setelah ia bertemu dengan Nino. Dan membuat ia tersadar tentang berartinya nyawa bagi seseorang. Di sisi lain, Nino dijemput oleh Ray yang merencanakan sesuatu dengan Yabe. Begitu juga dengan ayah Nino yang dijemput oleh ibunya Nino dengan dalih kencan sambil ngobrol tentang cinta mereka tentunya. Itu teman-teman. Dan Kira yang dibawa oleh Yabe pun juga telah sampai di sebuah gereja. Setelah masuk, Kira melihat Nino yang telah menggunakan gaun pengantin. Kira pun segera memeluknya dan mengatakan bahwa ia ingin menikahi Nino. Dan saat itulah Kira mengatakan bahwa ia akan melakukan operasinya karena alasannya untuk hidup telah ia temukan. Yaitu siapa? Nino. Nak tahu itu Kiko. Ini Nino teman-teman. Orang tua Nino dan ayah Kira pun datang. Ayah Nino juga telah berpikir terbuka dan merestui hubungan Nino dan Kira. Untuk menjalani operasi, Kira harus dirawat di Amerika dan memutuskan untuk berhubungan dengan Nino lewat surat. Mereka pun sering berkirim dan berbalas surat tentang keseharian mereka ataupun kerinduan mereka masing-masing. Walaupun sebenarnya Nino ini sangat khawatir dengan kondisi Kira karena operasinya yang sangat riskan itu loh teman-teman. Kemudian di bulan Oktober, tepat 1 tahun semenjak mereka mulai mengenal, Nino dan Kira akhirnya bertemu lagi setelah operasinya sukses. Mereka berdua pun berjalan dan mulai membuka lembaran kisah kasih mereka yang baru. Gimana ceritanya teman-teman? Bagus kan? Kira dan Nino. Kok Kiro? Ya Kiro itu Kira dan Nino teman-teman. Ya itu maksudnya. Ini sebenarnya film yang sangat-sangat bagus teman-teman. Jadi kalian kalau nggak paham, silahkan saya yang membaca. Oh iya sangat. Oke, jadi itulah cerita dari Closest Love to Heaven.
Cinta Terdekat ke Surga. Film yang dari Jepang itu teman-teman. Ya kan kamu udah bilang tadi hafal-hafal. Iya ding. Ya maaf teman-teman. Oke, bagaimana pendapat kalian? Bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Udah kamu jawab. Kan saya juga nggak tahu ya kalian sama apa enggak. Oke, pokoknya begitulah teman-teman akhir dari filmnya Closest to the Heaven. Kalau kalian senang, jangan lupa di subscribe ya. Hari Jumat soalnya itu akan rilis terus teman-teman. Dan jangan lupa di like sama di komen apapun itu, komennya nggak apa-apa teman-teman. Mau apapun itu, kak kamu itu kok yang baca kok orang ngunung ya saya maaf gitu, besok akan saya perbaiki lagi teman-teman, karena semua kan juga belajar. Kalau nggak belajar bela apa, bela diri bukan. Oke. Itulah sekianlah dari kami. Oke, pokoknya saya sudah bingung mau ngomong apa. Bye bye.